Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas 4B siapa? Maulana sudah hadir? Ibrahim. Ya, Pak. Baik, Ada, Maulana. ya, silakan. Silahkan pimpin doa sebelum belajar. Bersiap. Siap. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, terima Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Maulana. Rahes, Ibu minta tolong di mute dulu ya mikrofonnya ya. Oke. Iya. Terima kasih Rahes. Oke, selanjutnya Ibu pengen tanya nih sama kalian. Kemarin kalian belajar dengan Pak Budi belajar apa saja? Belajar budaya, bukan? Belajar budaya. Lalu belajar apa lagi? Ya, kita. Ya, Rahes, suaranya bisa lebih keras. Rahes? Oke, sebelumnya dengan Pak Budi belajar budaya. Oke, sepertinya kelas 4B belum semangat nih. Biar lebih semangat lagi, kita nyanyi lagu Indonesia Raya bersama-sama ya. Semuanya hafal kan kelas 4B? Hafal. Kelas 4B, oke. Kakak, Ibu share screen dulu. Lagu Indonesia Raya. Sebentar ya. Jika suaranya tidak terdengar, bilang ya. Baik, Ya. Kak. Baik, Bu. Baik, Bu. Dibuka mikrofonnya, kita nyanyi bersama. Indonesia bangsa dan Yang
Oke, sudah lebih semangat nih kelas 4B. Kelas 4B, kabarnya hari ini bagaimana? Baik, Kak. Baik, Kak. Baik. Yang tidak hadir siapa ya? Ayo, dilihat di layar. Temannya yang tidak hadir siapa? Rizky Aditama. Rizky sama. Soalnya ada yang sakit. Oh, ada yang sakit. Oke. Oke, semoga yang tidak hadir Rizky Aditama, semoga kita semua sehat selalu. Diki Aditama, Kak. Siapa? Diki. Oh, Diki. Oke, Diki. Maaf ya. Kak. Ya. Oke. Semoga kita semua sehat selalu, tetap jaga kesehatan, konsumsi makanan yang sehat ya. Tetap ikuti protokol kesehatan, oke? Oke. Ibu akan share screen pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar indahnya keberagaman negeriku. Tema 7, subtema 3, pembelajaran ke-4. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, kalian ke sekolah memiliki tujuan atau tidak? Memiliki. Tujuannya ya? Kalau Ibu boleh tahu. Untuk meraih cita-cita. Meraih cita-cita. Cita-cita. Lalu apa lagi? Mendapatkan ilmu. Mendapatkan ilmu. Lalu apa lagi? Jadi pintar. Jadi pintar. Banyak ya. Pasti setiap orang memiliki tujuannya masing-masing, yaitu mendapatkan ilmu, meraih cita-cita, mendapatkan ilmu yang baru, mendapatkan wawasan. Nah, hari ini kita belajar tema 7, subtema 3, pembelajaran ke-4, indahnya keberagaman di negeriku juga memiliki tujuan. Nah, tujuannya yang pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah mencermati teks, siswa mampu menuliskan informasi-informasi penting dalam teks tersebut dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi kelas, siswa mampu menyebutkan aktivitas ekonomi yang dilakukan setiap keluarga siswa dengan benar. Yang ketiga, setelah berdiskusi kelompok, siswa mampu menjelaskan sikap toleransi yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah dan dengan tepat. Dan yang terakhir, yang keempat, setelah motivasi diri sendiri, siswa mampu menerapkan sikap toleransi di sekolah dengan tepat. Oke. Di slide pertama, terdapat teks keberagaman ekonomi di Indonesia. Pertama, yang baca Ibu mau dengar suara Rafan. Apakah Rafan hadir? Dari Kak. Oke. Silakan Rafan, baca teks berikut. Pada pembelajaran 3, telah dijelaskan bahwa kondisi wilayah Indonesia mengakibatkan keragaman aktivitas ekonomi penduduk. Kamu telah mengetahui 4 macam aktivitas ekonomi, yaitu bidang pertaminaan, pertemakan, perikanan, dan kehutanan. Selain
4 jenis tersebut. Masih ada jenis aktivitas ekonomi berikut. Oke, Rafan. Terima kasih, Rafan. Selanjutnya yang baca Helwa. Silakan, Helwa. Wilayah ya, Kak. Ayo, tadi Helwa, perhatikan. Rafan terakhir baca yang mana? Satu, aktivitas ekonomi. 1. Aktivitas ekonomi di bidang pertanian. Wilayah Indonesia berada di antara lintang 6 LU 11 LS. Posisi ini menyebabkan wilayah Indonesia beriklim tropis. Wilayah Indonesia mendapatkan banyak sinar matahari dan curah hujan sepanjang tahun. Kondisi mendapatkan banyak sinar matahari ini sangat mendukung aktivitas pertanian. Aktivitas pertanian yang juga didukung tingkat kesuburan tanah yang tinggi karena pengaruh banyaknya gunung api. Banyak penduduk Indonesia. Baik, Helwa. Cukup. Terima kasih, Helwa. Syafira, ada Syafira? Ada, Kak. Syafira, tolong baca slide nomor 1, aktivitas ekonomi di bidang pertambangan yang terdapat di Oke, slide Kak. Zoom. Ya. Kekayaan alam di Indonesia juga terkandung di perut bumi, yaitu berupa barang tambang. Di wilayah Indonesia terdapat barang tambang minyak dan gas, migas, serta barang tambang non-migas. Contoh barang tambang non-migas ada antara lain emas, perak, tembaga, batu bara, biji besi, nikel, aluminium, intan, pasir, besi, dan bauksit. Potensi barang tambang ini hendaknya dikelola dengan optimal bagi kemakmuran rakyat. Barang tambang bersifat tidak dapat diperbarui sehingga perlu dieksplorasi dengan bijak. Ketersediaan barang tambang harus dijaga bagi kebutuhan masa kini dan masa mendatang. Selain itu, perlu dicari sumber daya alam alternatif agar sumber daya alam tidak lekas habis. Baik, Safira. Terima kasih. Untuk selanjutnya yang baca Kaisha. Ya. Kaisha. Iya, Kak. Ya, silakan Kaisha baca aktivitas ekonomi di bidang industri. Amatilah aktivitas industri di lingkungan sekitar tempat tinggalmu. Apa yang dapat kamu simpulkan dari aktivitas tersebut? Industri merupakan usaha pengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah bersumber dari sumber daya alam. Adanya aktivitas industri dapat meningkatkan nilai dan kualitas suatu barang. Aktivitas industri dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, maupun badan usaha. Contoh industri di Indonesia antara lain industri otomotif, konveksi, elektronik, sepatu dan sandal, ban, penggalengan ikan, minuman dan makanan, serta pupuk. Oke, terima kasih Kaisha. Sama-sama, Kak. Yang ketiga, untuk slide ketiga silakan Bima. Oke. Aktivitas perdagangan bisa dilakukan tanpa perantara ataupun dengan perantara. Produsen dapat
dapat langsung menjual atau menyalurkan barang dan atau jasa kepada konsumen. Jika ada perantara, produsen menggunakan perantara untuk menyalurkan barang dan atau jasa kepada konsumen. Contoh perantara dalam perdagangan antara lain pedagang besar, grosir, agen, dan pedagang eceran. Pada perkembangannya, aktivitas perdagangan juga melibatkan masyarakat luar negeri. Kegiatan perdagangan antar negara inilah dikenal dengan sebuah ekspor impor. Baik, terima kasih Bima. Terima kasih. Untuk slide selanjutnya yang baca Irsyad. Silakan Irsyad. Aktivitas ekonomi di bidang jasa. Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia dihubungkan selat dan laut. Untuk menjangkau antar pulau dibutuhkan sarana transportasi. Di Indonesia, sarana transportasi meliputi transportasi darat, udara, dan laut. Tidak hanya itu, untuk menjalin komunikasi juga diperlukan sarana komunikasi. Kedua sarana ini menunjukkan aktivitas ekonomi masyarakat di bidang saja. Aktivitas jasa merupakan kegiatan layanan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Aktivitas jasa lain antara lain jasa memperbankan dan keuangan, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa konsultasi hukum, jasa pariwisata, dan jasa lainnya. Berkembangnya aktivitas jasa ini memunculkan beragam jenis pekerjaan di bidang jasa. Baik, terima kasih Irsyad. Oke, tadi teman-temannya sudah membacakan teks keragaman ekonomi di Indonesia. Yang pertama, terdapat aktivitas ekonomi di bidang apa? Pertambangan. Nah, di bidang pertambangan terdapat non-migas dan migas. Nah, contohnya non-migas. Apa saja di bidang pertambangan contoh dari non-migas? Emas, Perak, batu bara, aluminium, pasir besi, dan bauksit. Oke. Yang kedua, aktivitas ekonomi di bidang apa? industri, Di bidang industri. Contoh dari bidang industri. Ayo, contoh dari bidang industri. bahan mentah, otomotif, konveksi, elektronik, sepatu, sandal, pengalengan minuman dan makanan Betul. Aktivitas ekonomi yang kedua itu di bidang industri. Contohnya seperti otomotif, konveksi, elektronik, sepatu dan sandal, ban, pengalengan ikan, minuman dan makanan, serta pupuk. Oke, aktivitas yang ketiga di bidang apa? perdagangan, Di bidang perdagangan, contoh dari aktivitas ekonomi di bidang perdagangan. Ayo, contohnya. pertanian, peternakan, perikanan, hutan, dan barang industri. Ya,
Selain itu, apalagi? Perantara dalam perdagangan besar disebutnya apa? Grosir. Grosir. Nah, selain grosir yaitu agen dan pedagang eceran. Oke, aktivitas ekonomi yang ketiga di bidang apa? Yang keempat. Bidang jasa. Di bidang jasa. Contoh dari aktivitas ekonomi di bidang jasa. Jasa perbankan dan keuangan. Jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa hukum, jasa pariwisata, dan jasa lainnya. Baik, terdapat aktivitas jasa antara lain jasa perbankan dan keuangan. Yang kedua, jasa kesehatan. Jasa kesehatan itu contohnya seperti dokter, suster. Yang ketiga, jasa pendidikan. Contohnya seperti guru. Yang keempat, jasa konsultasi hukum. Yang kelima, jasa pariwisata. Dan yang terakhir, dan jasa lain-lainnya. Oke, sekarang kita berdiskusi. Terdapat di tabel slide berikut, yaitu jenis aktivitas ekonomi terbagi menjadi 4. Yang pertama, pertambangan. Yang kedua, industri. Yang ketiga, perdagangan. Yang keempat, jasa. Oke. Jenis kegiatannya, tadi pertambangan, kegiatannya seperti apa? Contoh dari aktivitas ekonomi di bidang pertambangan. Ayo, tadi apa sudah disebutkan? Aluminium. Antara lain. Terus? Biji besi, nikel, aluminium, intan, pasir besi, dan bauksit. Ya, betul. Kegiatannya seperti yang sudah disebutkan Nabila, bisa membuat emas, perak, tembaga, dan lain sebagainya. Nah, jenis aktivitas ekonomi yang kedua, industri. Kegiatannya seperti apa tadi? Otomotif, konveksi elektronik, sepatu dan sandal, pendidikan, minuman dan makanan, Betul. Jenis aktivitas ekonomi kegiatannya seperti di bidang otomotif, konveksi, elektronik, pembuatan sepatu dan sandal, ban, terus pengalengan ikan, minuman dan makanan, serta pupuk. Yang ketiga, jenis aktivitas ekonomi di bidang perdagangan. Kegiatannya seperti apa? agen dan pedagang eceran, Peternakan, perikanan, hutan, dan barang industri. Iya, betul. Pedagang eceran, grosir, agen. Iya, betul. Yang terakhir, jenis aktivitas ekonomi di bidang jasa. Kegiatannya seperti apa? perbankan, keuangan, dan jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa konsultasi, jasa pariwisata, dan jasa lainnya. Betul. Sekarang Ibu mau tanya, jasa kesehatan contohnya seperti apa? Dokter, suster, perawat. Oke. Contoh dari jasa pendidikan. Guru. Iya, betul sekali. Hebat, kelas 4B. Oke. Di slide berikut terdapat video. Kalian
amati video tersebut. Nanti kita akan berdiskusi ya. Oke, di-mute dulu mikrofonnya. Kalau tidak terdengar bilang ya. Ya, Kak. Baik, Kak. Baik, Kak. Perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Semua manusia pada dasarnya sama, membeda-bedakan perlakuan terhadap sesama manusia karena warna kulit atau bentuk fisik lainnya adalah sebuah kesalahan. Tuhan menciptakan manusia berbeda dan beragam, perbedaan itu adalah anugerah yang harus kita syukuri. Mengapa kita harus bersyukur dengan keragaman itu? Dengan keragaman, kita menjadi bangsa yang besar dan arif dalam bertindak. Persatuan dan kesatuan di sebuah negara yang beragam dapat diciptakan dalam wujud perilaku toleran terhadap keberagaman tersebut. Sikap toleran berarti menahan diri, bersikap sabar, membiarkan orang berpendapat lain, dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki pendapat berbeda. Toleransi sejati didasarkan sikap hormat terhadap martabat manusia, hati nurani, dan keyakinan, serta keikhlasan sesama apapun agama, suku, golongan, ideologi atau pandangannya. Sikap toleransi harus muncul dalam masyarakat yang beragam atau plural. Oleh karena itu, setiap individu mengaplikasikan toleransi terhadap individu lainnya sehingga bangsa Indonesia yang beragam suku, agama, ras dan antar golongan dapat menjadi bangsa yang satu dan utuh. Perhatikan dan bacalah penjelasan perilaku toleran terhadap keberagaman agama, suku, ras, budaya, dan antar golongan di bawah ini. 1. Perilaku toleran dalam kehidupan beragama. Semua orang di Indonesia tentu meyakini salah satu agama atau kepercayaan yang ada di Indonesia. Pemerintah Indonesia mengakui 6 agama yang ada di Indonesia. Agama tersebut adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Bukankah kalian sejak kecil sudah meyakini dan melaksanakan ajaran agama yang kalian anut? Negara menjamin warga negaranya untuk menganut dan mengamalkan ajaran agamanya masing-masing. Jaminan negara terhadap warga negara untuk memeluk dan beribadah diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam kehidupan berbangsa, seperti kita ketahui keberagaman dalam agama itu benar-benar terjadi. Agama tidak mengajarkan untuk memaksakan keyakinan kita kepada orang lain. Oleh karena itu, bentuk perilaku kehidupan dalam keberagaman agama diantaranya diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut. Nomor 1. Melaksanakan ajaran agama yang dianutnya dengan baik dan benar. Nomor 2. Menghormati agama yang diyakini orang lain. Nomor 3. Tidak memaksakan keyakinan agama yang dianutnya kepada orang lain. Nomor 4. Toleran terhadap pelaksanaan ibadah yang dianut pemeluk agama lain.
Perilaku baik dalam kehidupan keberagaman beragama tersebut harus kita laksanakan, tidak hanya di lingkungan keluarga, namun juga di sekolah, masyarakat, serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Perilaku toleran terhadap keberagaman suku dan ras di Indonesia. Perbedaan suku dan ras antara manusia yang satu dengan manusia yang lain hendaknya tidak menjadi kendala dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia maupun dalam pergaulan dunia. Kita harus menghormati harkat dan martabat manusia yang lain. Marilah kita mengembangkan semangat persaudaraan dengan sesama manusia dengan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Perbedaan kita dengan orang lain tidak berarti bahwa orang lain lebih baik dari kita atau kita lebih baik dari orang lain. Baik dan buruknya penilaian orang lain kepada kita bukan karena warna kulit, rupa wajah dan bentuk tubuh, melainkan karena baik dan buruknya dalam berperilaku. Oleh karena itu, sebaiknya kita berperilaku baik kepada semua orang tanpa memandang berbagai perbedaan tersebut. Tiga, perilaku toleran terhadap keberagaman sosial budaya. Kehidupan sosial dan keberagaman kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia tentu menjadi kekayaan bangsa Indonesia. Kita tentu harus bersemangat untuk memelihara dan menjaga kebudayaan bangsa Indonesia. Siapa lagi yang akan mempertahankan budaya bangsa jika bukan kita sendiri? Bagi seorang pelajar, perilaku dan semangat kebangsaan dalam mempertahankan keberagaman budaya bangsa dapat dilaksanakan dengan: pertama, mengetahui keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Kedua, mempelajari dan menguasai salah satu seni budaya sesuai dengan minat dan kesenangannya. Ketiga, merasa bangga terhadap budaya bangsa sendiri. Dan keempat, menyaring budaya asing yang masuk ke dalam bangsa Indonesia. Baik, kita sudah menonton video bersama-sama. Nah, terdapat sikap toleransi. Yang pertama, berperilaku toleransi dalam kehidupan beragama. Sekarang Ibu tanya, di Indonesia memiliki berapa agama? 6. Sebutkan. Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Betul. Di Indonesia memiliki 6 agama. Yang pertama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Nah, berikut toleransi keberagaman agama. Contohnya, silakan Bima baca slide berikut. Contoh dari toleransi keberagaman agama. Tidak menghina agama yang diyakini orang lain. Ya. Tidak memaksakan suatu agama pada orang lain. Menghormati agama yang diyakini orang lain. Oke, terima kasih Bima. Contoh dari toleransi keberagaman agama yang pertama, tidak menghina agama yang diyakini oleh orang lain. Jadi kita tidak boleh menghina-hina agama orang lain. Yang kedua, tidak memaksa suatu agama pada orang lain. Kita tidak boleh memaksa orang lain untuk menganut agama yang kita percayai. Dan yang ketiga, menghormati agama yang diyakini
oleh orang lain. Oke, selanjutnya terdapat perilaku toleransi terhadap keberagaman suku dan ras di Indonesia. Alika A. Silakan Alika A baca slide berikut. Sikap toleran dalam keragaman suku dan ras dapat kita tunjukkan dalam bentuk sikap dan perilaku baik kepada siapapun tanpa membedakan suku dan ras manapun. Selain itu, kita senantiasa menghargai dan menghormati harkat dan martabat setiap manusia dengan mengembangkan semangat persaudaraan dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Dalam pergaulan sehari-hari, kita harus bisa menerima suku-suku dan ras bangsa lain. Terima kasih Alika A. Perilaku toleransi terhadap keberagaman suku dan ras di Indonesia. Nah, kita sebagai warga Indonesia pasti memiliki suku dan ras yang berbeda. Maka dari itu, kita tidak boleh membeda-bedakan suku dan ras yang berbeda. Nah, kita tuh harus saling menghargai, menghormati. Oke? Oke, selanjutnya. Ibu belum dengar suara Zafira. Toleransi keragaman sosial budaya. A. Bangga terhadap kebudayaan dalam negeri. B. Menyaring budaya asing yang masuk Indonesia. C. Mengetahui dan selalu mencari informasi kenegaraan budaya bangsa Indonesia. D. Menghormati kelompok lain dan menjalankan kebiasaan sosial dan adat istiadatnya. E. Menghargai hasil kebudayaan suku bangsa lain. F. Mempelajari dan menguasai seni budaya bangsa sesuai minat dan kesenangan. G. Melestarikan, membanggakan berbagai jenis seni tradisional seperti seni tari, seni musik, dan seni pertunjukan. Baik, terima kasih Zafira. Yang sudah dibacakan oleh Zafira itu contoh dari toleransi keberagaman sosial dan budaya. Selanjutnya, Ibrahim. Silakan baca Ibrahim, slide berikut. Tuhan telah menciptakan manusia dalam dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Setiap orang hendaknya memiliki kesadaran gender, yaitu kesadaran atas hasil konsep yang meletakkan kedudukan, fungsi, dan peran atau laki-laki dan perempuan dalam masyarakat sejajar. Laki-laki dan perempuan dapat bekerja sama dalam melakukan pembangunan nasional dan menciptakan harmoni sosial. Sebagai contoh, laki-laki dan perempuan dapat mengambil peran yang berguna bagi sesama manusia lain. Anak laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjadi kebersihan dan kerapian tempat. Tidak siswa perempuan juga memiliki kesempatan sama untuk menjadi
ketua kelas, seperti halnya siswa laki-laki. Keragaman gender dapat menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia apabila masyarakat Indonesia menyadari bahwa setiap manusia memiliki hak, kewajiban, tanggung jawab yang sama. Adapun sikap yang dapat dikembangkan dalam menghormati keragaman gender adalah sebagai berikut. Baik, terima kasih Baim. Baim sudah membacakan toleransi dalam keragaman gender dan mengembangkan kesetaraan gender. Nah, Tuhan itu telah menciptakan manusia menjadi dua jenis, yaitu perempuan dan laki-laki. Setiap orang hendaknya memiliki kesadaran gender, yaitu kesadaran atas konsep yang meletakkan kedudukan, fungsi, dan peran antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat sejajar. Nah, berikut contoh dari keragaman gender dan dari keragaman gender. Yang pertama, A. Tidak membeda-bedakan laki-laki dan perempuan dalam berteman. Jadi kalian boleh berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan. Yang kedua, memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Kalian, laki-laki dan perempuan, memiliki hak yang sama. Dan yang terakhir, tolong-menolong tanpa membedakan jenis. Oke? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Kak. Tidak. Kak. Baik. Tidak. Kelas 4B tidak ada yang ingin ditanyakan. Sekarang Kak Ibu yang bertanya. Kelas 4B hari ini belajar apa saja? Sikap toleransi. Sikap toleransi. Beda-bedakan. Tidak membeda-bedakan. Yang pertama, toleransi. Toleransi dalam kehidupan apa? Yang pertama, beragama. Yang kedua, Toleransi. Keragaman ekonomi di Indonesia. ya. Yang kedua, suku dan ras. Yang ketiga, Toleransi dalam keragaman ya benar. Yang ketiga, sosial dan budaya. Dan yang terakhir, yang keempat, toleransi dalam keragaman baik. Yang terakhir, keragaman toleransi dalam gender. Oke. Nah, yang pertama kan tadi kita belajar tentang aktivitas ekonomi di bidang apa? Yang pertama, pertambangan. Yang kedua, di bidang apa? Industri. Yang ketiga, perdagangan. Dan yang terakhir, jasa. Berarti aktivitas ekonomi di Indonesia terbagi menjadi 4. Yang pertama, pertambangan. Yang kedua, industri. Yang ketiga, perdagangan. Dan yang terakhir, di bidang jasa. Oke. Kelas 4B hebat-hebat semua. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, karena besok hari Sabtu dan Minggu, hari Senin kalian sudah PTS, kalian bisa belajar untuk menyiapkan PTS hari Senin, tetap semangat dan jaga kesehatan. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, Maulana.
disiapkan kembali untuk sesudah Baik, Bu. belajar. Yuk, silakan Maulana. Bersiap. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Maulana. Dan terima kasih untuk kelas 4B. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Apabila ada kesalahan, datangnya dari Ibu. Dan apabila ada kebenaran, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi sabiqul haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengerjakan evaluasinya, nanti Ibu kirim link dikerjakan di Quizizz ya. Baik, Oke, jangan pada keluar dulu, kita foto dulu. Ayo dibuka kameranya agar terlihat wajah cantik dan gantengnya. Alika S, Wildan, ayo. Ntar mau pakai masker. Ya, silakan. Udah. 1, 2, 3. Sebentar. 1, 2, 3. Yuk, gaya bebas, gaya bebas. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan kembalikan kepada Pak Budi. Ya, terima kasih Mbak Lia yang sudah memberikan pembelajaran untuk hari ini. Semoga pembelajaran hari ini ya bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk anak-anak semuanya, ya, untuk menghadapi nanti PTS hari Senin, ya. Ya, untuk itu kami serahkan untuk Bu Ida, monggo sebagai guru pamong ada masukan mungkin arahan, silakan Bu Ida. Enggak Pak Budi, terima kasih. Tidak ada. Mungkin untuk Bapak Rudi ada masukan, monggo Pak.